masih sedih ya, apalagi ada satu kawan kita yang sampai saat ini belum ditemukan. Untuk kru yang mungkin di sana hilang, bisa jadi juga mereka dibawa oleh makhluk alam gaib seperti itu. Tentu saja mereka pasti membuat kesalahan. Ya, saya katakan memang di sana tempat berkumpul. Peristiwa 19 tahun silam yang membuat kameraman Jejak Petualang hilang masih menjadi misteri. Hanya 4 orang kru Jejak Petualang yang selamat dari tragedi di Laut Arafuru itu. Salah satunya Medina Kamil yang baru saja mengunjungi Papua. Medina melakukan perjalanan napak tilas, peristiwa maut yang membuatnya terombang-ambing di laut sehari semalam. Lalu, seperti apa misteri yang tersimpan dari Laut Arafuru? Benarkah laut itu banyak dihuni makhluk gaib yang begitu kuat hingga kerap memakan korban? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah 19 tahun berlalu sejak tragedi paling memilukan dialami para kru Jejak Petualang. Bersama awak kapal, mereka dihantam gelombang Laut Arafura yang bengis. 1 orang kameramen dinyatakan hilang tanpa jejak hingga saat ini. Sementara itu, 4 orang lainnya terus terobang-ambing ombak yang menakutkan. Beruntung, setelah 24 jam, 4 kru Jejak Petualang bisa menemukan pulau kecil yang akan menjadi petualangan selanjutnya. Jadi kejadian itu karena perahu kita terbalik ketika mau perjalanan dari Agas mau ke Timika. Itu kena ombak besar, perahunya terbalik, akhirnya kita terombang-ambing di lautan selama 24 jam. Hari berikutnya, hari keduanya, akhirnya alhamdulillah bisa terdampar di satu pulau kecil. Ya udah, akhirnya kita bertahan hidup di situ selama 4 hari. Makanannya dari hutan-hutan mangrove ya. Jadi hutan di tengah pulaunya ada hutan mangrove. Nah di situ ada kayak kepiting, siput-siput bakau itu yang untungnya kita habis syuting materi itu. Jadi udah tahu lah itu bisa dimakan. Ya udah. Jadi setiap hari yang kita konsumsi itu aja untuk ya nggak kenyang sih. Cuman intinya ya ada asupan protein yang masuk. Sahabat Medina Kamil yang sama-sama menjadi punggawa Jejak Petualang menghilang tanpa jejak di Laut Arafura. Penantian 19 tahun juga sia-sia karena hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kru Jejak Petualang itu akan ditemukan. Situasi ini bagi paranormal sekelas Dewi Amba bukan sesuatu yang besar, sebab orang hilang, apalagi hilang di lautan, sudah bisa dipastikan tidak kembali. Ada makhluk halus menghendakinya. Kenapa tidak bisa diketemuin ya? Satu, mungkin bisa jadi dimakan oleh makhluk-makhluk hidup di sana seperti ikan yang besar-besar, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau memang disembunyikan oleh makhluk gaib, bangsa siluman atau penunggu Laut Arafuru, tentunya beliau ada di dalam kerajaan yang ada di dalam Laut Arafuru. Nah, untuk kru yang mungkin di sana hilang, bisa jadi juga mereka dibawa oleh makhluk alam gaib seperti itu. Tentu saja mereka pasti membuat kesalahan, gitu. Pasti membuat kesalahan. Mungkin mereka bercanda yang berlebihan atau mereka melakukan kesalahan yang memang terlarang seperti itu. Sepanjang 19 tahun, harapan kameramen Jejak Petualang bisa kembali, tidak pernah dipadamkan. Semua masih berharap jejak bagus Dwi Wahyuadi yang hilang di Laut Arafuru bisa dilacak, tapi nyatanya, hingga hari ini, kru Jejak Petualang itu
tak pernah bisa ditemukan. Semua itu, menurut Nyai Dewi Rantian, akibat ulah makhluk halus penghuni lautan ganas itu. Para penunggu gaib kawasan itu seperti sengaja membuat jenazah sang kameramen tidak ditemukan kembali. Kalau saya melihat ya, terjadinya ini kita mengenang ya almarhum Bagus Dwi ini ya. Setelah itu dia seorang kameramen jejak petualang ya. Ya, jadi yang saya lihat mungkin itu adalah musibah juga. Itu bisa seperti itu. Bisa kayak gini ini kan dia tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan ini kan biasanya itu ditutup oleh makhluk astral seperti gaib, itu ditutup. Bisa juga dia waktu dia tenggelam, yaitu dia masuk ke alam gaib. 19 tahun bukan waktu yang pendek untuk mengubur kenangan buruk. Tapi mengapa akhirnya Medina Kamil yang pernah mengalami situasi hidup dan mati di laut tersebut berani kembali lagi ke Papua? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semenakutkan itu suasana Laut Arafuru. Menjadi sangat wajar jika 4 kru jejak petualang seperti menghindari kawasan ini. Tapi Medina Kamil memang sudah ikhlas. Keikhlasan itulah yang membawanya kembali ke Agats, yang menjadi titik terakhir sebelum mengarungi Laut Arafuru menuju Timika. Tapi rupanya kehendak berkata lain, sehingga kapal yang ditumpanginya dihajar ombak besar. Medina dan kru lain mengapung gak berdaya di atas laut sepanjang sehari semalam. Terus akhirnya terdampar 5 hari di pulau kecil dan akhirnya selamatkan. Itu pengalaman yang memang tidak mungkin terlupakan walaupun mungkin udah bertahun-tahun kejadiannya. Terus kalau mungkin diceritain lagi sebenarnya masih sedih ya, apalagi ada satu kawan kita yang sampai saat ini belum ditemukan. Waktu perjalanan menuju Agatsnya itu sebenarnya juga kayak tarik nafas, aduh jangan sedih gitu, karena kayak balik lagi nih, pasti pikiran-pikiran itu, kenangan itu pasti balik lagi kan. Tidak hanya memiliki kedalaman yang nyaris tak terukur, Laut Arafuru juga sangat angker. Tanda-tanda keangkerannya bisa dilihat dari begitu banyak orang yang telah direnggut jiwanya. Sebagian besar tak ditemukan jasadnya. Ada daya magis yang luar biasa kuat di Laut Arafuru sehingga harus sangat hati-hati melintasinya. Yang Bunda tahu, Laut Arafuru memang terkenal luar biasa ya wingitnya, karena di Laut Arafuru itu memang banyak sekali terjadi tragedi yang seperti pahlawan kita Yosudarso pun beliau wafat di sana seperti itu. Kemudian terjadi peperangan ya kan, seperti itu. Jadi kalau di sana wingit dan banyak mengandung aura negatif, tentu saja pasti. Dan untuk ada makhluk apa di sana? Yang Bunda lihat di sana ada semacam ular yang berbentuk naga dan dia menguasai daerah Laut Arafuru. Magis sekali tentunya. Jadi Laut Arafuru ini dia bisa menarik kapal ataupun pesawat yang melintas di sana, yang tentunya ada mempunyai tanda-tanda tersendiri. Seperti mungkin di dalam kapal itu ada yang memang disuka sama makhluk di situ, kemudian dia akan ditarik, kapalnya semuanya akan tertarik ke dalam Laut Arafuru, karena Laut Arafuru memang mempunyai daya magis yang luar biasa. Tidak dapat dipungkiri, Laut Lepas adalah tempat paling digemari makhluk halus. Begitupun Laut Arafuru yang menyimpan banyak misteri. Penghuni laut di sekitaran Pulau Papua itu sering terlihat jahil, terutama kepada manusia. Sejumlah kapal dibuat tenggelam dengan banyak korban jiwa. Hilangnya kameramen jejak petualang barangkali juga ada campur tangan penghuni Laut Arafuru. Jadi kalau di laut tuh ada juga yang
penjaganya tuh yang baik, ada juga yang usil. Kadang-kadang kalau yang usil bisa nyerakain orang. Bisa sebenarnya bisa kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam mau di laut mau di darat sebenarnya tuh ada penghuninya masing-masing. Kayak di laut ada juga penjaganya, di darat ada juga penjaganya sebenarnya. Yang alam gaib juga gitu loh. Jika Laut Arafuru saja sudah menakutkan, benarkah segitiga Bermuda jauh lebih ganas? Mengapa setiap kapal yang lewat hilang tanpa jejak? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, tidak hanya Laut Arafuru yang penuh misteri karena bisa menelan kapal seisinya sampai hilang tanpa jejak. Di tengah laut lepas, dipercaya adanya setiga Bermuda yang sangat misterius. Sejak lampau, tidak banyak yang selamat saat melintasi Samudra Atlantik, terutama saat memasuki wilayah segitiga Bermuda. Dari telisik batin paranormal Ki Kusumo, segitiga Bermuda adalah salah satu titik mistik paling kuat energinya. Oleh sebab, sangat banyak pesawat terbang jatuh dan hilang atau kapal laut yang musnah tanpa jejak, segitiga Bermuda disebut sebagai tempat paling angker di dunia. Segitiga Bermuda dalam pandangan saya adalah sebuah tempat yang mempunyai medan magnet, mempunyai energi, dan merupakan energi bawah bumi yang sangat kuat luar biasa. Jadi kalau kita suka mendengar ada kapal laut hilang, ada pesawat hilang, dan kadang-kadang di tempat itu justru tidak pernah ditemukan kembali. Karena di tempat ini merupakan pertemuan antara dimensi kita dan dimensi X. Dan justru yang saya lihat, dimensi X yang ada di sana itu, X pengertian di sini adalah X benar-benar agak berbeda. Saya khawatir mungkin ada alien atau apa di sana. Tapi yang jelas ada energi khas yang sepertinya bukan cuma seperti energi makhluk halus, bukan cuma seperti energi dari jin, tapi ada energi lain yang memang kuat. Dan itu punya daya tarik, daya ikat yang luar biasa. Ditambah lagi memang di daerah tersebut banyak sekali penghuni gaib yang bercokol yang umur ratusan juta tahun. Dikenal sebagai kawasan paling angker, segitiga Bermuda membuat semua orang takut melintasinya. Konon, banyak makhluk halus yang menghuni laut paling menakutkan itu. Semua kekuatan gaib itu seperti menyatu dan sepakat untuk mengganggu semua benda yang melintas di atasnya. Setiap orang yang berkecimpung dalam dunia spiritual itu senang sekali mencari tempat-tempat yang punya energi tinggi. Dan pengalaman saya bermeditasi, dalam meditasi saya banyak menemukan beberapa tempat yang energinya kuat. Di Indonesia ada beberapa yang kuat. Dan salah satu kalau di dunia, ini Samudra Atlantis kalau nggak salah, itu energinya kuat sekali, yaitu di segitiga Bermuda. Energinya kuat sekali. Hanya saja energi kuat ini agak berbeda dengan energi-energi yang ada di tempat-tempat lain. Kalau di tempat lain tuh energinya benar-benar energi alam, energi yang berasal dari sesuatu yang berkaitan dengan bumi. Tapi kalau di sana saya justru merasakan sebuah energi yang terkombinasi gitu. Jadi kalau seandainya energi alamnya ada apa enggak? Ada. Besar apa enggak? Besar. Kuat apa enggak? Kuat. Tetapi juga di sana selain itu ada energi lain yang justru sepertinya turut meramaikan, dan justru energi ini juga cukup lumayan besar sehingga terjadi mix, terjadi percampuran yang mengakibatkan kekuatan besar di sana. Dan kadang-kadang juga ditambah lagi di sana itu memang karena memang itu berada di tengah laut. Laut itu merupakan tempat yang paling nyaman untuk makhluk halus tinggal. Akhirnya dari situasi tersebut, tempat tersebut menjadi tempat penggabungan beberapa energi, termasuk energi alam X dan energi makhluk halus. Kemudian juga energi-energi yang didapat dari yang tadi saya katakan bukan berasal dari bumi. Jadi apa ini alien atau apa saya nggak tahu, tapi itu
memang kuat di sana. Berada dalam dimensi yang sangat misterius, segitiga Bermuda selalu membuat kapal yang lewat hilang tanpa kata. Sebagai praktisi supranatural, Kikusumo paham apa yang sudah masuk ke area segitiga Bermuda akan hilang untuk selama-lamanya. Ada garis batas yang membatasi antara alam kita dan alam dia, alam X tadi. Dan garis batas tadi di sana terlihat jelas. Jadi kalau seandainya ada kapal yang masuk ke alam batas tadi, kembalinya nggak bisa, sulit. Karena memang batasnya jelas kelihatan. Dan batas tadi mempunyai medan magnet yang luar biasa besar. Yang sudah masuk nggak bisa keluar, begitu pula yang sudah keluar nggak bisa masuk. Begitu. Dan balik lagi bahwa dalam meditasi saya beberapa kali, setiap saya melihat segitiga Bermuda, di sana itu kelihatannya juga banyak mempunyai mustika-mustika alam, banyak mempunyai benda-benda yang mempunyai kekuatan listrik luar biasa besar. Jadi kalau ditanya benarnya benda apa sih? Ya pasti kalau kaitannya dengan daya tarik, mustika alam yang besar, itu ada magnet alam yang juga memang sangat kuat di sana. Ya, saya katakan memang di sana tempat berkumpul. Jadi kalau tempat berkumpul yang kecil tentu isinya tidak banyak. Tapi karena di sana tempat berkumpul tadi besar dan banyak hal yang menyenangkan buat alam-alam lain tadi, makanya mereka berkumpul di sana. Kemudian mereka membentuk sebuah medan energi, dan itu yang akhirnya seringkali mengganggu perjalanan, mengganggu kapal yang lewat atau ada sesuatu yang pesawat mungkin yang lewat di sekitar situ. Semua tempat memang dihuni makhluk tak terlihat. Apalagi tempat yang berada di tengah lautan sudah pasti angker karena dijaga oleh banyak makhluk gaib. Mulai dari Laut Arafuru hingga segitiga Bermuda adalah rumah bagi segala rupa makhluk halus. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.